setelah itu dihasilkan nilai 174. Nah, karena nilai 174 itu lebih dari 2 digit, itu dipecah lagi dari belakang menjadi 74 dan 1. Setelah itu dijumlahkan, diperolehlah nilai 75. Seperti itu. Nah, kemudian di fungsi Hashing berikutnya yaitu 342, 12, yaitu 3, 42, dan 12. Itu dipecah dari jadi 212 dari belakang, 42 dan 3. Kalau dijumlah menghasilkan nilai 57. Nah, dari hasil semua hashing ini, kalau kita mengambil 2 digit nilai, artinya eh, juga dihasilkan bilangan-bilangan yang hasil hashingnya tidak mengalami tabrakan atau collision. Jadi masih cukup layak digunakan untuk proses perhitungan hashing seperti ini. Nah, tentunya ya artinya kalau jumlah bilangan tidak terlalu banyak eh, atau bilangan yang diolah tidak terlalu banyak, jadi peluang collisionnya juga akan semakin kecil. Kalau di sini untuk 3 bilangan nilai K itu cenderung memberikan hasil hashing yang berbeda-beda seperti itu. Jadi secara eh, apa namanya secara konsep perhitungan sebenarnya kalau dibilang eh, ini cukup aman karena di dalam apa namanya di syarat hashing itu bagaimana perhitungan itu cukup mudah dilakukan dan bisa membutuhkan waktu yang cukup cepat juga. Nah, di satu sisi bagaimana sebaran nilai indeks yang diperoleh itu juga uniform, merata gitu, dan dia bisa menghindari adanya collision antara satu hasil indeks dengan indeks lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau di konsep ini untuk mencari terjadinya collision sih sebenarnya kalau dari apa namanya 51 misalnya di sana 5157 itu kan perlu 6 digit ya. Artinya bisa saja 47 tambah 6 atau gampangnya 1 tambah 6 berarti bisa dirubah nilai K-nya menjadi 70347. Dia akan menghasilkan nilai 57 nanti juga. Nah, kalau misalnya kebetulan ada nilai-nilai yang eh, memungkinkan adanya suatu collision tadi. Tetapi yang untuk penjumlahan digit dan metode pembagian di awal itu memang lebih mudah kalau kita ingin mencari bilangan nilai K berapa sih akan menghasilkan nilai hashing yang sama. Tetapi kalau di mid square saya melihat agak sulit untuk dilakukan untuk tahapan itu. Jadi seperti itu. Jadi ini model-model hashing yang saya perhatikan cukup mudah untuk diterapkan di sini. Ya, nanti adik-adik bisa melakukan latihan. Nah, kemudian kita masuk ke hashing yang lebih modern, adik-adik. Nah, fungsi hash modern di sini ini sering juga disebut sebagai fungsi satu arah atau one way function. Kenapa demikian? Karena dia ketika dilakukan proses pembalikan seperti halnya apa namanya eh, enkripsi dekripsi gitu. Jadi ini sebenarnya encrypt saja yang dilakukan. Decryptnya enggak karena dia akan memberikan hasil decrypt yang bisa eh, berbeda-beda seperti itu. Kemudian ada juga yang mengenal sebagai fungsi hash ini message digest. Jadi kayak intisari pesan. Katakan juga fingerprint, ibaratnya eh, sidik jari dari pesan itu. Ada juga yang menyatakan sebagai fungsi kompresi, karena cenderung indeksnya yang panjang itu dibuat menjadi indeks yang lebih pendek. Disebut sebagai juga message authentication code. Message authentication code ini kayak kode otentik pesan itu atau MAC.
Makanya di konsep-konsep nanti ketika kita belajar membangun protokol-protokol keamanan, ya. Jadi ketika membangun protokol keamanan, nanti adik-adik akan melihat eh, bagaimana kita menerapkan message authentication code ini ke dalam proses eh, di dalam pembentukan hasil proses penyandian secara keseluruhan nantinya. Nah, kalau kita kembali melihat ke yang tadi ya, jadi, nah kenapa dikatakan one way function itu ketika adik-adik nanti di dalam hashing, karena kita kan melakukan satu arah saja yang katakan saja encrypt 103471. Nah, ini tidak bisa dibalik adik-adik. Kalau kita ingin menghasilkan nilai eh, asli dari 51 ini bisa bermacam-macam gitu. Bisa saja dia nilainya nantinya 10347. Kalau ini kita lanjut katakan kurang 6 ya, bisa saja 33 plus 42 plus 06 itu juga 51 hasilnya. Berarti sehingga bisa memberikan hasil 34206. Itu yang diistilahkan satu arah saja dia berlaku. Ketika itu dibalikkan, itu akan memberikan nilai indeks, nilai K asli itu banyak nilai seperti itu. Sehingga hanya diterapkan satu arah. Baik, kita lanjut lagi bahwa fungsi hash satu arah H itu beroperasi pada pesan M dengan panjang sembarang dan menghasilkan keluaran hashing H yang selalu sama panjangnya. Jadi dinotasikan nanti dengan HM sama dengan H. Ini. Kalau kita di sini tadi itu kita menghasilkan HK menjadi indeks L gitu. Jadi fungsi H terhadap kunci K. Nah, kalau yang di sini kita olah itu adalah ya kita anggap sebagai pesan M. Sehingga fungsi hashing terhadap pesan M itu akan menghasilkan keluaran fungsi hash yaitu H kecil. Nah, kemudian fungsi hash itu juga harus memiliki beberapa sifat-sifat sebagai berikut. Nah, kalau adik-adik sudah mengenal MD5 ya, jadi di sana diberikan M harus mudah menghitung HM sama dengan H. Jadi hampir mirip seperti tadi bahwa di fungsi hashing itu harus dapat dilakukan dengan cukup mudah secara persamaan ya untuk menghasilkan H itu. Nah, kemudian diberikan H, jika diberikan H atau hasil hashing H itu sangat sulit atau mustahil akan mendapatkan pesan M aslinya. Sedemikian sehingga HM itu sama dengan H. Jadi itu yang diberlakukan di fungsi-fungsi hashing modern. Nah, kemudian sama halnya ketika adik-adik eh, disuruh menebak kalau di eh, password MD5 yang adik-adik sudah pernah gunakan mungkin di apa namanya di fungsi-fungsi sebelumnya bahwa H itu adik-adik punya password ya punya password entah apa biasanya unud 123 gitu. Itu akan menghasilkan hasil hashing tertentu. Nah, hasil hashing itu jika diberikan ke orang lain, dia sangat sulit menemukan yang aslinya itu adalah sebenarnya unud 123. Dan itu akan memberikan banyak nilai hashing lain, nilai M yang lain sangat banyak. Tapi untuk mencari apa namanya? Untuk mencari nilai H, hasil hashing H yang akurat itu sangat sulit dilakukan kalau di metode-metode modern. Nah, kemudian jika diberikan pesan M, sangat sulit atau mustahil mendapatkan M aksen. Demikian sehingga HM itu sama dengan HM aksen.
Jadi ketika adik-adik, mungkin kalian punya password UNUD 123 lah katakan. Kalian itu sangat sulit mencari padanan UNUD 123 itu yang akan menghasilkan hasil hashing yang sama. Hingga kalian eh, kurang lebih ketika adik-adik punya password 123, saya mampu menebak eh, hasil hashing yang dihasilkan oleh UNUD 123 itu bisa saya tebak dengan mudah, itu sangat sulit. Sehingga ketika saya mencoba account dengan nomor kalian misalnya, kemudian saya masukkan password padanan yang berbeda, itu saya artinya bisa lolos untuk login seperti itu. Jadi itu maka M aksen itu di sini. Nah, kemudian sangat sulit yang keempat itu atau mustahil mendapatkan dua pesan M dan M aksen. Kalau kita mencoba banyak banyak apa istilahnya banyak password atau apa namanya istilahnya variasi password ya kita tidak akan apa namanya sangat sulit untuk kalau dibilang tidak mungkin juga enggak tapi sangat sulit sekali untuk bisa menemukan bahwa ada pesan M yang memiliki padanan M aksen itu sangat sulit kita temukan. Jadi itu eh, apa beberapa sifat-sifat fungsi hash modern yang sebaiknya apa namanya diperhatikan di sana di dalam kita nantinya menerapkan suatu fungsi hash tertentu di sini. Nah, lebih lanjut ini merupakan hal-hal mendasar yang harus diperhatikan di dalam fungsi hash modern, fungsi hashing modern. Nah, kemudian di sini saya akan coba membahas sedikit tentang satu algoritma yaitu Secure Hash Algorithm SHA. Jadi SHA ini merupakan suatu algoritma hashing yang dikatakan cukup aman untuk saat ini. Jadi SHA ini didesain oleh NIST dan NSA itu sebagai komponen digital signature standar. Jadi di digital signature standar itu salah satu adalah suatu standar tanda tangan digital yang saat ini bisa diterapkan untuk menjaga eh, tingkat kekuatan suatu protokol keamanan di sana. Nah, rancangannya ini sebenarnya mirip dengan yang adik-adik kenal MD4 atau MD5 yang dibuat oleh Profesor Ronald L. Rivers dari MIT. Jadi Ronald L. Rivers dari MIT ini memang ini nanti merupakan seorang peneliti yang saya katakan cukup memberikan apa namanya sumbangan yang sangat berharga di dunia penyandian data ya di dunia penyandian data sehingga mereka di sana mampu menghasilkan suatu metode asimetri di sana. Nah, SAA sendiri menghasilkan keluaran eh, sidik jari di atau fingerprint itu sebanyak 160 bit. Jadi ini juga banyak diterapkan kalau adik-adik memperhatikan eh, standar-standar keamanan yang diterapkan di keamanan WiFi. Ya, adik-adik kalau melihat di dalam eh, keamanan itu ada penerapan SAA 1, SAA 2, jadi ini salah satu metode yang sudah banyak diadopsi di beberapa sistem keamanan yang ada. Nah, kemudian bagaimana ini bisa bekerja gitu. Nah, di SAA ini, jadi yang kita olah itu nantinya di hashing itu adalah banyak apa namanya? Banyak karakter gitu.
Jadi nggak peduli dia berjumlah seperti halnya adik-adik menggunakan password 15, password 30 karakter, mau 100 karakter, mau prase sampai 500 karakter, itu juga diproses dengan sangat cepat oleh SAA gitu. Nah, kemudian kalau adik-adik punya pengalaman di MD5, ya cuman di MD5 itu sebenarnya ada beberapa saat ini termasuk punya kelemahan ya. Nah, kemudian eh, cara kerjanya itu adalah bahwa pesan yang akan kita hashing itu merupakan kelipatan dari eh, 512 bit data. Jadi ada L kali 512. Nah, kemudian kalau kita mencoba nantinya menggunakan eh, maksud mengolah pesan itu, jadi katakan kita ada pesannya, message-nya, message-nya, kemudian di sana ditambahkan nanti suatu kombinasi bilangan 1 sampai 0, kemudian ditambahkan mlength yang menyatakan panjang dari pesan itu. Jadi untuk membentuk, misalnya kita punya kabit ya, eh, tidak tidak sampai bitnya 512, jadi kita bisa saja membentuk sebanyak eh, bit sebanyak itu ditambahkan 100 sampai nilai tertentu ditambahkan dengan mlength. Jadi pesan itu nantinya sehingga bisa berjumlah 512 bit seperti itu. Kalau kita punya message-nya pendek. Karena di sana disyaratkan 512 bit. Jadi kalau 512 bit itu dibagi 8, itu kurang lebih mesti ada berapa karakter? 48, 32, sekitar 64 karakter kurang lebih. Nah, kalau kita memiliki message kurang dari 64 karakter, artinya kita mas membentuknya itu dengan message itu sendiri ditambah 100 sekian, ditambah mlength. Nah, lebih lanjut nanti nilai yang diproses di dalam hashing SHA itu adalah perkelipatan 512 bit data. Seperti itu. Nah, 512 bit data itu diolah sebagai Y0. Adik-adik di sini perhatikan. Y0. Y0 ini nanti menjadi input di SHA box hashing yang ditambahkan dengan 160 bit data. Seperti itu. Nah, nanti hasil hashing pertama ini itu akan menjadi inputan CV1 untuk mengolah blok berikutnya Y1. Jadi ini berlanjut terus sampai seluruh data yang diolah itu selesai dan nantinya akan menghasilkan 160 bit digest. Jadi intisari pesannya itu tetap 160. Berapapun panjang pesannya, output yang dihasilkan nanti tetap 160 bit digest. Seperti itu. Jadi seperti adik-adik mengolah hash nilai atau password berapapun di MD5, nilainya dia tetap 128 bit. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nanti mungkin adik-adik bisa coba kembali yang hashing MD5 ya. Kalau masih ingat prosesnya. Nah, kemudian contoh pembentukan blok pesan. Ini saya contohkan. Misalnya saya punya pesan A. A ini kalau dikonversikan, itu akan menjadi, ini kan 65 ya A ini. A besar. Itu dibitkan 01000001. Kemudian saya ubah menjadi kombinasi 4 bit 4 bit. Sehingga di sini menjadi 4 dan 1. Ya. Jadi pesan asli itu M itu 41. 41, kemudian ini dalam bentuk heksadesimal. Ya. Tambahan bit itu adalah 1000 dan seterusnya dalam biner.
eh, atau dalam heksa juga bisa kalau kita ingin menyederhanakannya. Sehingga di sana, sorry, sehingga di sana itu nanti akan terbentuk seperti ini. Kalau kita tambahkan dalam heksa, itu akan menjadi kalau 1000 itu 8, 0000 sebanyak 4 kali itu 0 dan seterusnya. Ini panjang sekali. Sampai nanti jumlah bit tambahan, karena ini adalah hanya 8 bit pesan, perlu ditambahkan sebanyak 440. Sehingga totalnya 448 bit. Nah, untuk mencapai kelipatan 512 bit, itu mesti ditambahkan kekurangannya sebanyak 64 bit. 64 bit ini diisi dengan panjang asli pesannya, yaitu sebanyak 8 bit. Yaitu 00, yaitu 64 bagi 4 kan ada 16 ya. 16 heksa, jadi nilainya adalah 0000 sampai 0008. Nah, inilah yang kita gabung untuk menjadi blok apa sebanyak 512 bit. Jadi combine-nya itu nanti dalam bentuk, kalau kita menyederhanakan dalam bentuk heksa itu 41800000 terus sampai tambahan jumlah pesannya yaitu yang terakhir ini 0008. Jadi inilah satu blok pesan Y0 nanti. Gitu. Kalau di sini itu adalah Y0 ini. Jadi di sini ini. Nah, kemudian tahapan yang dilakukan di pengolahan blok SHA itu sebenarnya cukup panjang juga ya. Karena di sini eh, kita menentukan nilai CVQ 160 bit. Kemudian itu akan menjadi input di dalam seluruh pengolahan. Jadi totalnya ini ada 80 step adik-adik. Yaitu terhadap nilai ABCDE gitu. Ini ABCDE, ini dipecah dari 160 ini. Jadi ABCDE itu diberlakukan terhadap eh, 20 step. Nilai apa namanya? FKW seperti itu. Ya, lebih lagi sebentar kita ini kan lebih lanjut. Setelah itu lagi 20 step berikutnya, kemudian 20 step berikutnya dan 20 step berikutnya lagi. Jadi 019, H19, W0 sampai 19, kemudian F20 sampai 39, K20 sampai 39. Jadi sebanyak 20 nilai FKW ya. Baru nanti di akhir ada penjumlahan modulo, dihasilkanlah suatu nilai output CVK di akhir ini. Jadi penggabungan dari penjumlahan modulo. Nah, berikutnya eh, ketentuan-ketentuan yang dilakukan di sana adalah setiap blok proses itu terdiri dari 20 tahap pengolahan. Jadi, adik-adik kalau mengenal DAS itu kan ada 16 ronde. Nah, di sini per bloknya itu 20 step atau sekitar 20 ronde. Totalnya ada 80 ronde. Nah, 20 tahap pengolahan, kemudian nilai YKI itu merupakan blok pesan yang akan diolah yang panjangnya 512 bit. Adik-adik. Ya. Jadi seperti yang kita contohkan perhitungan tadi. Kemudian nilai hash awal CV0 itu ditentukan sebagai 5 buah register yang pada awal kondisi itu nilainya sekian, adik-adik. Itu dalam nilai ABCDE. Ini dalam nilai heksadesimal. Ya, 6745231 EF
CDAB 89, 98 BAD CFE 10325476 C3D2E1F0. Nantinya keluaran dari kelima register tersebut adalah 160 bit. Jadi kalau adik-adik perhatikan, nilai A, B, C, D, E tadi sudah ditentukan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam tahapan 20 step. Nanti akan menghasilkan nilai A, B, C, D, E yang baru. Begitu seterusnya sampai nanti di akhir antara nilai A, B, C, D, E awal itu dilakukan penjumlahan modulo dengan nilai A, B, C, D, E terakhir dari keluaran dari apa namanya 20 step paling akhir. Nanti baru dihasilkan CV key yang ke CV key hasil di proses pertama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses yang dilakukan di masing-masing blok sebanyak 20 ronde tadi. Nah, di sana nilai A, B, C, D, E yang awal ditentukan itu mendapat beberapa pengolahan. Yang pertama, eh, nilai A itu langsung menjadi nilai B berikutnya. Ya, nilai B di step berikutnya. Kemudian nilai B itu dilakukan pergeseran sebanyak 30 kali ke kanan dan ditentukan nilai C. Ya, banyak 30 kali diputar, di shifting istilahnya. Nah, tentunya kalau kita punya 160 bit bagi 5, ya, 160 bagi 5 itu kurang lebih ada 32 bit masing-masing nilai ini. A 32 bit, B 32 bit, C 32 bit, D 32 dan E 32 bit. Nah, untuk menentukan nilai C berikutnya itu adalah nilai 32 bit B itu digeser 30 kali ke kanan. Oke. Nah, kemudian nilai D itu langsung ditentukan oleh nilai C. Dan nilai E langsung ditentukan oleh nilai D. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai A, inilah mendapat pengolahan cukup panjang adik-adik. Nilai 32 bit BCD itu mendapatkan pengolahan dengan fungsi FT. Nantinya dilakukan penjumlahan modulo dengan bit apa namanya blok A atau variabel A. Setelah itu blok A awal itu dilakukan shifting ke kanan sebanyak 5 kali. Hasil itu dilakukan penjumlahan modulo dengan hasil sebelumnya. Setelah itu dilakukan penjumlahan modulo dengan nilai WT. Setelah itu dilakukan penjumlahan modulo dengan nilai KT. Dan output akhir itu langsung menjadi nilai A di step berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, proses bertahap di sini, beberapa fungsi yang digunakan di SHA itu adalah fungsi FT BCD, itu bervariasi. 20 ronde pertama digunakan dari T0 sampai 19. Ini menggunakan fungsi BCD itu BNC or negasi BND. Kemudian dia 20 step berikutnya diganti fungsi FT-nya yaitu B XOR C XOR D. Setelah itu diganti lagi di 20 step berikutnya BNC or BND or CND. Dan terakhir
B XOR C XOR D untuk 60 sampai 79. Jadi genap 80 step. Nah, fungsi S5 ini menunjukkan bahwa A digeser 5 bit ke kiri. Jadi, 5 bit ke kiri. Jadi ke arah kiri ya, ke depan ya. Nah, kemudian 4 konstanta KT yang digunakan pada SAA itu juga berbeda-beda. Masing-masing nilainya 32 bit. Ya, KT pertama ini digunakan dari step 0 sampai 19. Yang kedua itu adalah 20 sampai 39. Yang berikutnya 40 sampai 59 dan terakhir itu 60 sampai 79. Sehingga kalau kita melihat di fungsi ini, di sini ini, apa namanya, di fungsi awal, jadi nilai di sini F, K, T, W ini berbeda-beda sesuai dengan ketentuan tadi, adik-adik. Nah, nilai A, B, C, D, E itu juga sudah ditentukan di awal dengan nilai ini. Kemudian FT ditentukan untuk masing-masing 20 stepnya. Ini pergeseran ke kiri sebanyak 5 kali. Ini pergeseran ke kanan, ke kiri sebanyak 30 kali. Nilai KT juga ditentukan untuk 20 step pertama, ketiga, 2, 3, dan 4. Nah, nilai WT juga akan ditentukan dari nilai pesan. Seperti itu. Nah, ini transformasi bloknya. Bahwa blok pesan ditransformasikan dari 16 word 32 bit, yaitu M0 sampai M15. Jadi M0 sampai M15. Nah, itu ke 80 word 32 bit itu dengan algoritma seperti ini. Jadi blok pesan asli yang kita miliki di awal itu blok pesan itu ditransformasikan dari 16 word. Jadi M0 sampai M15. Itu masing-masing ada 32 bit ya. Maksudnya itu kita punya pesan sebanyak 16 word, yaitu ini. Jadi 4 heksadesimal ini kalau dikalikan 4 kan 32 bit, adik-adik. Nah, ini diambil masing-masing 32 bit yang totalnya ini, yang total berapa tadi? 160 ya. 160 bit. Sorry, 5 berapa, 512 bit pesan maksud saya. 512 bit itu dibagi 32 itu mendapat 16 word. Jadi satu wordnya itu 32 bit tadi ada. Nah, ini yang pesan yang kita olah pertama tadi. Nah, ini kalau dirubah ke biner, ini totalnya kan 512 bit. Cuman kita perpendek sehingga menjadi apa namanya? Heksa. Jadi kelompok satu nilai ini mewakili 4 bit 4 bit. Sehingga kita mengambilnya 88 bit, 8 heksadesimal maksud saya. Ini 8 ini mewakili 32 bit. Jadi totalnya di awal itu kita punya nilai M0 sampai M15. Jadi ini M0 sampai M15. Nah, di sini nilai WT sama dengan MT. T sama dengan 0 hingga 15. Jadi nilai W1 sampai W15 kita sudah punya dari pesan itu. Seperti itu. Nah, karena kita di dalam proses itu membutuhkan ada 80 nilai WT, itu dihitung dari ini. Dihitung dari ini. Dengan cara seperti ini. Jadi,
ketika kita menghitung nilai W16, WT ya, ini, kalau ini kan W0 sama dengan M0, W1 sama dengan M1, W2 sama dengan M2, W3 sama dengan M3, dan seterusnya. W15 sama dengan M15. Artinya kita sudah punya 16 nilai WT dari W0 sampai W15. Nah, kemudian kita mulai menghitung W16 sampai W79 dengan menggunakan persamaan ini. Jadi, di sana nilai WT 16 ditentukan dari nilai W T min 3, jadi W16 min 3 berarti W13, di XOR dengan W8, di XOR dengan W2, di XOR dengan nilai W0. Ya, diproses, di XOR, setelah itu geser satu kali ke kiri. Itulah nilai W16. W17 dihitung dengan pola ini juga, seperti tadi. Sebanyak sampai W79. Ya, ini contohnya W, W0 M0, W0-nya ini, ya. Kalau kita rubah seperti ini, menjadi biner, sehingga W1-nya itu 000, kalau dirubah lagi, menjadi seperti ini. Ya, kalau dirubah ke binernya. Jadi, kalau kita melakukan perhitungan ini, kita mengolah masing-masing nilai ini, tentukan, kita tentukan W0 sampai W15 dulu, baru kita bisa menghitung W16 sampai W79. Seperti itu. Jadi itu tahapan panjangnya secara komputasi. Nah, kemudian di proses utama itu sebenarnya 40 sampai 79 itu ada perulangan sebanyak 80 kali. Kemudian di sini nilai temporary A geser ke kiri sebanyak 5 kali, ditambah fungsi FTBCD, ditambah E, ditambah nilai WT, ditambah KT, itu nilai time-nya. Kemudian E diganti dengan diganti dengan C diisi dengan nilai B yang digeser 30 kali ke kiri, B diisi dengan nilai A seperti tadi. Dan A ini adalah time. Jadi sebenarnya perulangan di setiap roundnya itu seperti ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan penjumlahan modulo 32. Jadi seperti itu step yang ada di SHA ini, adik-adik. Jadi kalau kita melihat, memang kalau dilihat dari sisi apa namanya, dari sisi komputasi, sebenarnya dia tidak terlalu rumit kalau secara matematik. Di sini kan fungsi-fungsi logik adik-adik. Fungsi AND, fungsi OR, negasi, fungsi XOR, hanya itu yang hanya saja ganti-ganti. Posisinya berbeda-beda semua. Ditambah juga dengan beberapa step tadi. Ada apa namanya? Beberapa fungsi ini. Fungsi pergeseran. Ini XOR kemudian digeser. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Dan ini cukup cepat. Seperti adik-adik pernah berlakukan di MD5 waktu melakukan itu di apa namanya? Di fungsi hashing yang ada di PHP ya. Jadi itu secepat itu dilakukan. Padahal kalau dari sisi tahapan itu ada 80 ronde yang mereka lakukan. Tetapi proses itu bisa dilakukan sangat cepat. Jadi artinya secara syarat bahwa hashing modern itu terpenuhi untuk MD5. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini untuk tugasnya nanti mungkin kerjakan hanya 1 dan 2 saja ya. Jadi di sini apa namanya? BCD, BC, nilai BCD ini kan sudah ditentukan di gini, tadi di apa namanya? Untuk T sama dengan 0 ya. Nanti adik-adik hitung yang ini saja.
1 dan 2. Nah, kemudian yang soal nomor 1 dikerjakan semua, soal nomor 2 juga dikerjakan. Yang terakhir ketiga ini saja nggak usah deh dilakukan dulu. Karena cukup panjang proses yang dilakukan tahapannya. Ya, nanti mudah-mudahan saya nggak tahu minggu depan itu apakah sudah kena cuti bersama. Mungkin nanti saya carikan eh, apa namanya penghari pengganti lagi untuk hari liburnya itu, sehingga kita bisa membahas pada saat tatap muka seluruh tugas-tugas yang saya berikan. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan sebelumnya. Jadi soal nomor 2 itu adik-adik pakai yang ini ya. Pakai yang ini, kemudian nilai A, B, C, D-nya itu adik-adik pakai yang sudah ditentukan di sebelumnya. Itu nilai A, B, C. Ini dalam heksadesimal, adik-adik rubah ke dalam apa namanya biner. Oke, jadi itu eh, yang bisa saya sampaikan. Nanti adik-adik coba kerjakan dulu. Mudah-mudahan tidak banyak ada apa namanya. Kalau di hashing awal sih saya pikir tidak terlalu rumit. Yang mungkin di soal kedua aja yang agak gini. Jadi nanti lagi sebentar materinya saya share. Kemudian yang cukup dikerjakan itu soal 1 dan 2 saja. Yang 3 nggak usah dikerjakan. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, ada yang bertanya, silakan. Saya Pak. Chandra, ya silakan. Silakan Chandra. Oh, nggak kedengeran suaranya. Halo? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Silakan. Boleh saya tanya Pak, Silakan. untuk tugasnya itu dikerjakan di mana Pak? Sama seperti yang kemarin Pak, double folio. Ya, di double folio semua. Ya, Oke Pak. biar karena saya kalau pakai kertas kecil takutnya tercecer pekerjaan kalian. Jadi mohon kerjakan tugas dengan baik ya. Karena apa namanya? Karena proses penilaian sekarang itu eh, cukup detail di setiap tahapan itu. Jadi saya berharap kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalau sampai ada tugas-tugas yang apa namanya mungkin kelewatan waktunya karena ada ini, misalnya kalian tidak hadir itu tolong titip dengan temennya. Tapi kalau sampai nanti misalnya juga terlambat gitu, sampaikan saja. Jangan sampai nilai kalian kosong nanti. Jadi itu saja yang saya ingat. Baik, mungkin itu saja dulu ya, biar tidak terlalu malam. Kalian bisa istirahat dan nanti lagi sebentar saya share materinya. Selamat malam semua. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam, terima kasih Pak. Sama deh. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Saya end meeting.